Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangat hadirin sekalian yang ada di ruang seminar ini. Yang sama-sama kita hormati Kakanda, Ayunda, Uda, dan Uni, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aini Rifa Ananta, biasa dipanggil Aini. Saya merupakan anggota HMI Komisariat Distrik Unan yang berasal dari jurusan Ilmu Politik. Untuk diskusi pada kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada ketujuh pemateri diskusi panel HMI Komisariat Distrik Unan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, hadirin yang berbahagia, adapun ketujuh pemateri diskusi panel HMI Komisariat Distrik Unan pada kali ini yaitu dengan mengusung tema peran gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal proses Pilkada 2024. Yang pertama itu ada Abangda Profesor Dr. Haji Nursyirwan Effendi. Apa kabar, Prof? Prof merupakan akademisi dan sekaligus guru besar antropologi Universitas Andalas. Selanjutnya pemateri kita yang kedua ada Abangda Muhammad Taufan Arifuddin SOS MA. Apa kabar, Abangda? Abangda Taufan merupakan seorang akademisi juga, dosen ilmu komunikasi Universitas Andalas. Dan yang pemateri kita yang ketiga nih hadirin yang berbahagia, ada Abangda Dr. Firdaus MSOS MSI. Apa kabar, Bang? Abangda Firdaus merupakan seorang akademisi juga dari dosen Universitas PGRI Padang. Selanjutnya ada Uni Dr. Wirdaningsih SOS MSI. Apa kabar, Uni? Uni Wirdaningsih merupakan akademisi juga nih hadirin, merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada Abangda Dr. Hari Effendi Iskandar MA. Apa kabar, Bang? Abangda Hari Effendi dikenal sebagai aktivis tahun 98 dan sudah lama menjadi aktivis gitu. Nanti kita minta juga sedikit tanggapan dan bagaimana sudut pandang peran mahasiswa itu dari segi aktivis gitu, hadirin yang berbahagia. Lalu selanjutnya pemateri kita selanjutnya ada Bang Fiedro Bernan Abangda, Ketua Umum HMI Cabang Padang. Dan selanjutnya yang terakhir ada Ketua Kohati Cabang Padang, Uni Rifda Hanif Insani. Wah, cukup banyak ya hadirin pemateri pada diskusi panel kita kali ini dengan tema peran gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal proses Pilkada 2024. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang kita melaksanakan proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya momentum Pilkada besok, kita sebagai mahasiswa harus apa nih? Udah Uni, harus bagaimana dalam mengawal proses Pilkada itu sendiri. Nah, mungkin kita minta terlebih dahulu bagaimana sudut pandang atau tanggapan dari background pemateri kita, mungkin kebanyakan yang akademisi ya udah Uni. Kita minta dulu tanggapan dan sudut pandang dari Guru Besar Antropologi Universitas Andalas, Abangda Profesor Nursyirwan Effendi. Kepada Profesor Nur, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'mahu wa fi masjidah. Ya rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang
Yang saya hormati para narasumber pemateri pada hari ini, yang 6 orang selain saya, disebut satu-satu sudah 5 menit sendiri. Kemudian juga tentu yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat FISIP yang baru lantik beserta struktur organisasinya dan komisi-komisinya semua, dan juga para anggota organisasi HMI Komisariat FISIP. Kemudian juga tentu kita pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pas di hari Maulid Nabi 16 September 12 Rabiul Awal tahun ini. Kemudian kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita ya. Sebelum saya akan menyampaikan apa yang disampaikan sebagai topik utama dari pertemuan kita, saya bertanya moderator, ini 7 orang. Berapa menit kita dikasih jatah? Kalau enggak sampai sore, ini kebetulan Pak Ajo ini akan ada kesibukan baru nanti dia. Jam 1 kalau nggak salah harus berangkat. Oke. Berapa menit? Oke, Prof. Mungkin untuk pemaparan materi di awal karena kita pematerinya juga banyak, itu per masing-masing pemateri mohon izin udah Uni kita kasih waktu sekitar 7 menit. Kalau Prof dikasih 15 menit. Oke, silakan dilanjut, Prof. Itu beda, itu kan WhatsApp ya. Baik, ya terima kasih rekan kami Ajo, kolega kami. Juga pada dasar saya sebetulnya sini yang paling tua mungkin ya, tua, tapi rasanya tetap muda karena kalau udah ketemu dengan mahasiswa itu rasanya baru kemarin juga. Jadi sekedar tak kenal maka tak sayang, saya ini lulusan Komisariat HMI cabang IAIN Ciputat. Dulu mentor-mentor saya waktu basic training itu Fahri Ali, Omaruddin Hidayat, Azumati Azra, almarhum Nukolis Majid. Mungkin nggak sebagian dari tahu, sebagian tidak. Ya dulu biasa-biasa saja karena mereka senior. Ya jadi karena saya putra seorang guru besar di IAIN Jakarta, jadi saya tinggal di situ dan saya aktif dengan mereka semua. Jadi ya meskipun saya kuliahnya di UI, tapi saya komisariatnya IAIN Ciputat. Jadi kuliahnya di sana, organisasinya di sana di komplek. Nah, jadi ya ini sudah lama sekali sudah saya kuliah berarti 81 82 itu. Ya, saya lulus SMA 82, waktu SMA sudah berkenalan dengan mereka yang ketika itu biasa-biasa aja, nggak tahu rupanya jadi orang besar semua ya. Nah, jadi orang besar semua di Indonesia. Jadi saya lulusan sana dan kemudian saya aktifnya di sana. Ya, jadi pengalaman berorganisasi ya di sana. Nah, kemudian juga di tempat saya tinggal itu ada 2 organisasi lain yang bersamaan, IMM, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Persatuan Pelajar Islam Indonesia PPI. Itu Persatuan Pelajar Persatuan Mahasiswa PMI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. 3 organisasi satu komplek itu. Ya jadi kami tuh ya banyak sekali. Jadi kita kenal dengan mereka semua. Ya itu masa lalu saya. Jadi kalau organisasi alhamdulillah, tapi saya tidak seperti kolega kami Hari Effendi Ajo yang dia aktivis ya. Kalau saya aktivisnya, kalau organisasinya di HMI, tapi kalau untuk sepak terjangnya saya di FISIP UI. Saya sempat menjadi sekretaris senat mahasiswa angkat tahun 83 sampai 84. Jadi waktu itu masanya belum terlalu heboh ya dibandingkan 89, tapi kami termasuk heboh waktu kasus Tanjung Priok. Mungkin pernah dengar nggak? Kasus Amir Diki, kasus zamannya Kamtip dulu. Nah, kami kampus bagian dari, karena kami kampus di Rawamangun dengan Tanjung Priok itu wilayah yang dalam satu lintasan perkembangan kehebohan masa itu di Jakarta. Kami kena dampaknya juga. Oh ya, kawan pengajian kami dulu Denny JA. Nah, sekedar tahu nih aja. Ya Denny JA tahu ya. Itu pengajian karena Pak saya di FISIP, sampingnya Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum dan FISIP dulu kompak. Jadi kita kerja pengajian di sana. Terus
satu kelompok pengajian kami itu saya dengan Ade Armando. Itu satu pengajian tuh. Sampai kami ngaji sampai ke puncak sana setiap hari Sabtu kalau kelompok sana. Jadi dulu biasa saja, tapi ternyata mereka karena tinggal di pusat jadi orang besar. Ya, saya orang daerah jadi. Tapi semua alhamdulillah kenal saya. Termasuk Sukardi Rinangkit itu adik kelas satu kelas. Itu waktu kuliah juga sering bermain itu dengan maksud yang paling lama tuh dengan Andrinov Janiago, itu paling sering ketemu. Karena kita saat dia tinggal di asrama, kami pulang kuliah ngobrol sampai di Daksinapati itu kumpul kami semua. Jadi tapi ya dulu mahasiswa tidak terbayang akan jadi seperti ini ya. Mungkin kalau tidak ada 98 orang-orang itu biasa-biasa saja betul. Tapi setelah tahun 98 semuanya berbeda. Baik, itu sejarah masa lalu yang mungkin tidak dikejar lagi. Nah, berkaitan dengan posisi kita sekarang lagi, saya kira sebelum kita bicara tentang mengawal pilkada, kita mesti memiliki juga strategi berorganisasi yang baik. Jadi saya kira HMI ini salah satu organisasi yang terbaik di Indonesia. Jadi jangan sampai kita dalam organisasi pun tidak mencerminkan kebaikan itu. Jadi kan ideologi HMI kan Islamisme. Jangan lupa itu. Menurunkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai kehidupan melalui peran kita dalam tugas sebagai mahasiswa. Tentu kita tidak akan bisa mengawal orang lain kalau kita di dalam nggak bisa mengawal diri sendiri. Kan? Perbaiki dulu perilaku dan juga berorganisasi HMI yang baik, yang mencerminkan Islamisme. Jangan mengkritik atau kritik sedikit. Islamisme itu salah satunya adalah ketat dengan waktu. Hari ini tak ketat kita dengan waktu. Rundown yang dikirim itu kita sudah selesai setengah 12. Ya ini kan bagian dari organisasi loh, benar. Saya tadi bisiki sama Ajo. Satu organisasi yang paling ketat tuh menyusun ADART. ADART itu menentukan perjalanan sebuah organisasi. Setiap kepemimpinan bikin ADART baru atau ADART lama akan dipertahankan. Nanti tergantung dari sikap masing-masing pengurus yang baru. Nah itu bagian dari planning sebetulnya. Nah kita harus mulai terbiasa. Organisasi HMI harus menjadi organisasi yang profesional lah kalau menurut saya. Profesional itu artinya tidak harus menjadi yang sangat menjadi organisasi di mana Anda semua memikirkan cost and benefit secara material, tidak. Tapi bicara tentang suatu keteraturan. Jadi organizational culture-nya itu harus diperbaiki, budaya organisasinya. Jadi jangan membawa nama besar HMI sementara kita melakukan degradasi terhadap kualitas organisasi. Itu jangan sampai lupa itu. Saya tahu bahwa organisasi masa lalu dengan sekarang ada perbedaan saya kira. Ya, perbedaannya tidak pada organisasi sebagai struktur, tapi organisasi sebagai konten manusia yang bekerja di dalamnya. Saya kira idealisme harus menjadi paradigma ya. Paradigma organisasi apapun, termasuk jelas HMI. Ini idealismenya dengan menggunakan Islam sebagai basic yang tidak bisa digeser-geser, harus bisa diterjemahkan oleh generasi yang ada di dalam HMI itu. Levelnya mahasiswa. Mahasiswa itu privilege-nya tinggi loh, lebih tinggi daripada orang yang bekerja. Kalau sudah sebut mahasiswa, oh ya. Dengan kerja di mana? Tapi mahasiswa, ya mahasiswa ya. Pergi ke kampung-kampung kalau nggak dihormati mahasiswa itu gimana? Tapi ketika kita mendapatkan privilege itu kita tidak bisa mewujudkan satu sikap atau attitude yang menunjukkan bahwa kita profesional di dalam privilege mahasiswa, orang antipati. Ya jadi perbaiki dulu organisasi. Jadi dengan ketua umum yang baru Rangga itu dikoreksi perkembangan organisasi ke dalam dulu. Orang nggak bisa akan memberikan respect ke kita kalau kita tidak bisa mengawal ke dalam. Gampang sekali. Anda ngomongnya normatif, di dalam Anda anti normatif, ya langsung turun derajat kita. Kita perbaiki dulu di dalam. Kalau sudah baik baru keluar, gitu. Kalau menurut saya.
Nah sekarang kalau bicara tentang mengawal pilkada, pertanyaan saya ke dalam Anda sudah bisa memahami tentang proses pilkada tidak? Kan gitu. Kalau Ajo udah jelas dengan gerakan masyarakatnya anti uang, itu clear itu. Karena beliau bisa melakukan itu karena ke dalam sudah duduk. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan gerakan intelektual, apalagi memakai nama intelektual, itu harus kuat dulu di dalam intelektual kita. Kita harus menjadi yang cerdas di bidang saat kita mau mengawal itu. Nah, organisasi ini mungkin ketua umum nih Raga memperbaiki pemahaman tentang pilkada misalnya. Intelektual tentang pilkada itu dipahami dulu. Dan jangan nggak ngerti pilkada dengan dinamika serta kompleksitasnya. Sekarang kompleks itu pilkada itu. Apalagi tentang masalah etika bangsa yang sudah tercabik-cabik sekarang. Saya sendiri nggak tahu cari teorinya apa. Serius. Teori etika itu sebagai basis dari kebudayaan nggak bisa diterapkan. Tapi di Minang ketemu tunjuk tuh orang sampai gawat, dapet tuh. Itu coba pemimpin kita semuanya kan kita disuruh melakukan yang baik, tapi kita belum jadi orang hebat sudah melakukan pelanggaran etika. Berapa banyak pimpinan kita yang melanggar etika, yang duduk di dalam posisi menjaga pilar keberadaan negara kita, terutama aspek demokrasi, melanggar etika semua. Itu kalau dari pakai teori kebudayaan, aliran idealisme nih, nanti Firdaus yang menerangkan lebih jauh, beliau ahlinya nih, dan isi juga. Itu nggak ketemu teorinya itu. Idealisme itu nilai dan etika yang beradik kakak. Gitu. Itu mau diterapkan, bagaimana menerapkannya? Dia nggak punya ruang, nggak punya pintu, nggak punya kerangkeng. Dia ada di dalam mindset. Mindset itu nggak perlu pagar kan? Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, agar tidak keluyuran, kan tutup pintu, selesai. Dalamnya. Tapi kalau untuk mindset etika, itu nggak perlu dimanapun Anda berada. Mindset itu yang mengawal kita, tetapi kerangkeng itu lepas di dalam diri. Itu gimana cara melarangnya? Susah kan? Kalau melanggar lampu merah masih ada print, polisi berhenti ya. Makanya orang yang paling kuat tuh polisi kan. Orang lagi jalan berhenti dia, nggak perlu ditahan gitu. Lebih kuat dari Superman itu. Superman masih pakai tenaga. Coba kalau polisi depan, gini aja berhenti. Ya. Tenaga dalam mana polisi punya? Nah, itu mirip dengan metafora etika dan nilai. Dia ada dalam diri, dia ada di dalam kekuatan jiwa, yang akan membawa diri kita mengarah kepada perilaku yang baik dan benar. Itu nggak ada yang kontrol, over control itu, under control itu, ya nggak bisa kita mengontrol. Yang kontrol itu kita. Gitu. Kalau mau pakai psikoanalisis itu super ego yang kontrol itu, dan itu aja pada diri kita. Nah karena kita Islam nggak usah pusing, kita hanya Allah yang melihat kan. Allah maha melihat. Al-Basya bisa melihat kita dimanapun, di WC, di dalam ruangan, di dalam ruang tersembunyi, di tempat yang baik atau buruk, Allah bisa melihat kita. Beliaulah zat yang bisa menjadi pengawal kita dan sebagai polisi kita. Tapi itu kan nggak dipakai sekarang. Nah kalau ingin mengawal pilkada secara intelektual, tidak secara sistem udah established, sudah apa adanya, sudah sistem, sudah hukum, sudah terbentuk. Yang bisa mengawal kita tuh bagaimana etika yang keluar, perilaku yang keluar dari para orang yang terlibat dalam pilkada itu sesuai dengan etika dan nilai demokrasi yang kita miliki gitu. Gak bisa ada yang mengontrol. Lalu kita apa intelektual? Kita mengingatkan. Kalau menurut saya, cara mengingatkan apa? Bersuara. Cara bersuara, HMI melalui salurannya. Bikinlah suatu gerakan yang bisa memberikan suara tentang sikap mengawal pilkada dengan pendekatan intelektual yang Islamisme. Kalau Anda bisa juga, itu sudah urusan yang bersangkutan dengan yang Maha Kuasa. Ya, yang Maha Kuasa. Tapi kita punya satu yang bisa menjaga itu, kita menjaga
aturan, struktur, dan sistem. Aturan agak kedodoran kita, ya kan? Kan ada tuh video, ada seorang anak nangis-nangis, bro, capek tinggal di Indonesia, pernah lihat? Capek tinggal di Indonesia, udah lulus bukan juga dapat kerja, mau kerja dibatasi usia, ya kan? Jadi nggak usah nak sabar, nak capek mak, saya mau keluar aja dari Indonesia. Kalau kita anak muda mau kerja dibatasi usia, tapi pejabat mau kerja nggak dibatasi usianya, diatur sendiri usianya. Iya kan? Capek loh tinggal di Indonesia. Kalau kayak gitu ya, itu kan metafora dari sebuah atau sarkasme terhadap kita. Nah itu hukum. Nah kalau hukum kita serahkanlah kepada ahlinya untuk itu. Tapi kita bisa menjaga etika hukum. Etika itu universal menurut Socrates. Siapa saja? Socrates kan, Plato kan universalisme. Itu semua sama. Etika itu sama di muka bumi ini. Basicnya humanity. Etika basicnya humanity. Karena wujud etika bukan ke Tuhan. Tuhan itu urusan kita, tapi kita hidup di dunia, kita khalifatul fil ard, kita habuminan nas, itu hanya pada manusia. Keberadaan kita dengan manusia menunjukkan etika yang sesuai dengan aturan adalah ketika kita melakukan kehidupan bersama dengan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah tadi aturan. Yang kedua adalah struktur. Nah kalau struktur itu kan kita bicara tentang tata pemerintahan atau governance. Kalau governance itu tentu ahli politik ini ketua politik kita dan politik ya, Anda dari politik. Sosiologi politik bukan. Oh bukan. Siapa yang dari politik? 1, 2, 3, 5. 6 dari jumlah itu berapa persen? Dari seluruh anggota yang ada 6 orang ini berapa persen dari jumlah kepengurusan atau anggota komisariat sekarang? Kalau jumlahnya masih 1-2% dari seluruh, tambahin mahasiswa politik biar tambah pintar tentang sistem politik atau tata governance gitu ya. Nah ini serius karena kita ilmu yang mesti multidisiplin. Kalau kita sendiri yang mau mengembangkan tentang sesuatu ilmu yang kita sendiri tidak mendalaminya, itu agak liar nanti ininya, epistemologinya, ya, pengetahuan kita tentang itu agak liar. Nah itu mesti ada tuh, mungkin melalui ketua umum melakukan diskusi di dalam internal tentang pembahasan mengenai sistem politik negara kita, governance seperti apa. Itu tentang sistem. Nah yang berikut adalah struktur. Nah struktur yang kita bicara pilkada itu struktur kepemimpinan. Gimana sih sebetulnya kepemimpinan di negara ini yang patut akan bisa membawa negara ini maju. Jadi saya harus menyebut ya, saya sebagai salah satu tim yang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Sumatera Barat. Dulu yang 2005-2025 saya juga salah satu. Sekarang yang berikut 2025 sampai 2045 saya juga ikut. Kita itu akan menjadi negara maju. Tapi dari 45 indikator itu hanya 2 atau 3 indikator yang hanya mengatur soal manusia, yang bisa membuktikan tentang kualitas manusia Indonesia. Sisanya ekonomi, lingkungan, ya. Padahal kelemahan bangsa kita adalah SDM. SDM bangsa kita itu bukan hanya soal tingkat intelektualitas, tapi tingkat etika serta bagaimana membangun kualitas profesional SDM. Itu menurut saya agak kurang diperhatikan. Makanya saya nggak tahu nih, 20 tahun ke depan Indonesia dan negara maju yang manusia seperti apa? Saya nggak tahu nanti ini. Kalau maksudnya gini, jadi saya terkesan dengan membangun etika SDM negara maju, bukannya mau merendahkan Indonesia. Indonesia apa sih yang nggak punya? Ya, apa sih yang nggak punya? Pancasila, semua sudah komplit tuh. Islam 86% terbesar. Tetapi membangun SDM yang sampai harus
terjadi peristiwa yang biadab di negara kita itu terjadi gitu loh. Terjadi. Ya nggak usah jauh-jauh kemarin di Pariaman. Di Pariaman tuh biadab luar biasa ini. Kan sudah ada nggak ketinggalan ini ceritanya? Kalau ketinggalan, gawat ini viral betul ini. Iya, kenapa? Diperkosa dan dibunuh ya, Prof. Terus mayatnya dikubur tanpa busana. Iya, terus? Ya, yang diusut tuh apanya, Prof? Motifnya kenapa bisa sampai seperti itu? Di Pariaman. Pariaman itu nama daerah, tapi kita konteksnya apa? Minangkabau. Adat besar-besaran, misalnya kita berulah. Wah, nggak masuk akal itu. Saya kemarin diskusi sama salah satu kawan, coba Nusirwan tulis itu. Saya juga bingung nih teori apa yang mau saya terapkan. Bisa adat besar di syarat-syarat kita berulah normatif. Paling itu lagi ceritanya. Kok bisa gitu? Itu yang menjebolkan siapa? Nggak ada kecuali tentang struktur masyarakat yang longgar, yang namanya sekarang loosely social structure, struktur sosial yang longgar itu terjadi. Nah itu kan aspek-aspek intelektualitas yang hal yang bisa secara intelektual dicermati. Jadi itu dulu kita pahami. Nah pilkada ini bagian kecil saja menurut saya. Pilkada ini hanya urusan yang apa ya? Dia kan hanya bagian dari dekorasi kehidupan berbangsa dan negara. Tapi kalau basic kehidupan kita yang penuh etika, hormat, santun, menjaga nilai, agama kuat dan sebagainya, insya Allah yang itu sih aman-aman saja, nggak melanggar aturan dan sebagainya. Tapi kan itu idealis tuh, nggak akan terjadi. Tapi bagaimana kita menjaga itu yang harus kita pikirkan bersama. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kalau diminta bagaimana menjaga pilkada, kita salah satunya mengambil bagian yang akan bisa mengancam kualitas pilkada, yakni mendapatkan pemimpin yang cocok dengan kebutuhan kita ke depan. Itu gimana caranya? Ya kan? Apalagi sekarang sudah ada kasus tentang ya kotak kosong sudah di depan mata semua ini. Apa itu? Tanda bahwa ada sistem politik yang tidak bisa kita terima, di mana politik kita masih politik transaksional-kah? Ini orang ahli politik yang bisa bicara transaksional-kah? Politik yang berbasis kepada uang, politik yang berbasis kepada vested interest, dan politik yang berbasis kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak ada skenario yang tanpa dikelola dan tanpa diatur oleh orang-orang yang kuat di dalam konteks itu. Nah, gimana kita keluar dari cara seperti itu? Jadi pilihan kita dalam mengawal pilkada menurut saya adalah pilihan menentukan pemimpin yang masa depannya akan bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan terutama tidak lepasnya soal etika dan nilai yang menjadi tuntunan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja dari saya. 9 menit, nanti sisanya kawan-kawan yang lain. Banyak maaf pada para presenter dan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian yang sangat luar biasa, Prof. Nanti kita harus perbaiki dulu perilaku dan mengawal organisasi ke dalam dulu ya, Prof. Sebelum melakukan gerakan intelektual dalam mengawal proses pilkada ke depannya. Baik, selanjutnya kita minta tanggapan dan pandangan apa sih peran gerakan intelektual kita sebagai mahasiswa dalam mengawal proses pilkada ini oleh Bang Dr. Firdaus. Langsung saja kepada Bang Firdaus dengan backgroundnya sebagai akademisi juga, hadirin yang berbahagia. Oke, Bang Dr. Firdaus ada terlebih dahulu, waktu dan tempat disilakan. Mohon izin udah untuk penyampaian materi di awal ini, durasinya 7 menit. Dimulai dari sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali nggak sampai 7 menit, mudah-mudahan 2 menit, 3
2 menit saja karena saya duduk di samping guru saya. Jadi kalau di depan guru ini agak hilang ramah guru ini luar biasa. Itu di tempat lu samping nggak apa-apa. Tapi samping. Iya di samping ini luar biasa gitu. Jadi segala penghormatan dan puji-pujian saya tumpahkan saja ya. Saya sedikit sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Prof. Surwan itu adalah pembimbing saya di wilayah 1, skripsi saya di tangan beliau. Jadi memang dia adalah guru saya, termasuk juga di S2 saya juga diuji oleh beliau. Dan sampai hari ini saya masih sangat terketir kalau dengan beliau. Keramatnya guru itu begitu. Nah, kemudian tentu saja Ajo juga adalah senior, kemudian Yudha dan juga Bang Topan. Nah, sepertinya saya paling kecil ini, Bro. Nah, jadi di antara yang duduk di depan ini saya paling kecil ini, paling junior. Nah, kemudian di komisariat saya ya paling tinggi hanya sebagai ketua komisariat, tidak lebih dari itu, dan ya tidak ada jabatan struktural setelah itu. Saya ingat karena tahun 2008 itu saya menulis skripsi di bawah bimbingan Prof. Surwan itu, saya menulis sebuah caption di skripsi saya itu. Tidak tahu apakah itu hasil apa ya, hasil pemikiran atau sebuah apa namanya ya, hikmat yang saya coba ambil dari proses perjalanan perkuliahan dan berbagai aktivitas selama kuliah termasuk di HMI. Saya menulis waktu itu sederhana begini, setiap orang lahir di zaman yang berbeda, kemudian setiap orang akan mengukir zaman sesuai dengan eranya. Nah, hari ini teman-teman adalah orang yang ada di zaman hari ini di HMI. Nah, saya ada di zaman saat itu, di tahun 2005-2006 saya ketua komisariat, kemudian menyelesaikan S1 2008. Nah, menurut saya ada dan lahir di zaman itu, di zaman yang sangat jauh berbeda dengan teman-teman hari ini. Dan di 2005-2006 itu politik, pilkada dan segala macam itu tak seheboh hari ini, tidak sebombastis hari ini karena memang relatif lebih stabil ketimbang hari ini. Tentu saja ukiran zaman yang kami lakukan waktu itu tidak sama dengan apa ukiran zaman yang akan teman-teman lakukan hari ini. Nah, ketika hari ini nuansa politik itu sangat luar biasa di dalam konteks etik politik, saya kira ini adalah tugas-tugas intelektual yang masih ada di kampus, dan tentu saja komisariat adalah organ HMI yang paling idealis menurut saya. Paling tidak menurut saya, karena saya hanya ketua komisariat. Jadi kalau kita mau menakar idealisme itu di level struktural HMI itu, di level komisariat itu mungkin idealismenya masih penuh, masih katakanlah 100% atau paling tidak 90%. Tapi begitu dia agak naik ke level yang agak tinggi di tingkat, katakanlah itu di tingkat Forkom, mungkin kadarnya agak mulai berkurang. Nah, lalu kemudian naik di level struktural di cabang. Nah, level idealismenya itu sudah agak mulai menurun itu. Dan unsur politisnya, unsur kepentingannya sudah mulai muncul. Lalu kemudian di level bako itu mulai menipis lagi. Sehingga dia kemudian habis saya kira di level pengurus PB. Ya, teman-teman pasti tahu bagaimana pengurus PB itu masuk di dalam struktur kepengurusan di PB itu tak lagi dalam konteks merit system kalau di pemerintahan. Tidak lagi dalam konteks siapa dia dan apa kapasitasnya, tapi dia sudah berubah kepada dialektik, bukan dialektika, tapi transaksi yang kemudian berlangsung di antara para kandidat yang bertarung di level PB itu. Maka ketika kita mau bicara di level HMI yang inklusif kata ketum komisariat tadi, HMI yang kritis kata ketum komisariat tadi itu, ya di level komisariat sebenarnya itu yang paling idealis dilakukan. Nah, proses doktrinisasi itu adanya di level komisariat. Nah, jangan sampai kemudian apa yang sudah terdoktrin di komisariat rusak di tingkat cabang.
ini yang saya kira menjadi catatan penting dalam proses kaderisasi di HMI itu, bahwa etik itu kemudian rusak di level pengambil kebijakan atau pelaku politik hari ini. Ya saya kira itu adalah karena proses transaksi yang sudah mulai berlangsung di tingkat cabang, di tingkat bako apalagi, dan parahnya itu di PBHI. Tadi pagi saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh pengurus kami di pusat itu, kami banci, ya bahasanya kami noho, kami banci. Hari tidak ada lagi kami itu yang kritis seperti Ajo. Jadi kami itu yang menghamba, tidak lagi memberikan kritik-kritik. Ya kalau dulu misalnya ada tokoh-tokoh seperti Bang Khalis Majid, kemudian Dawa Pranoto Harjo, ya, kemudian ada Prof. Sulastomo, kemudian yang memberikan kritik-kritik terhadap pemerintahan di Orde Baru itu. Meskipun di dalam ada juga hak kader HMI itu yang menjadi pelaku politik, tapi kritiknya tetap muncul. Nah sekarang siapa tokoh HMI yang muncul dan sangat kritis itu? Mungkin tidak ada lagi. Dan kita beruntung di Sumatera Barat itu ada Ajo yang masih setia dengan idealisme gerakan ideologis di HMI itu. Nah, jadi sekarang itu di HMI, yang alumni HMI termasuk HMI itu sendiri, kapan dia baru bergerak di lapangan itu? Ketika memang sudah malu, orang nggak gerak, dia nggak gerak. Orang sudah berteriak di sana sini, dia belum teriak, makanya turun juga lah, daripada tidak ikut sama sekali. Termasuk juga di alumni HMI. Nah ini yang saya kira menjadi catatan-catatan penting ketika idealisme itu satu tingkat mulai menipis, tingkat lagi terus menipis, dan pada akhirnya habis, ya tidak ada lagi nilai-nilai keumatan dan kebangsaan itu, visi keumatan dan kebangsaan itu yang menjadi spirit untuk berhimpun, lalu kemudian bekerja untuk menjadi insan pengabdi, ya, insan akademis, pengabdi, pencipta dan seterusnya itu. Nah, kalaulah ini menjadi catatan penting, maka tulang punggung HMI itu sebenarnya adalah komisariat yang akan terus merawat nilai-nilai keislaman itu, nilai-nilai keumatan, nilai-nilai kebangsaan yang menjadi mandat yang tumpangkan di atas pundak setiap kader HMI itu. Nah kita lihat saja misalnya kalau dalam konteks politik di Indonesia, kita kan sudah bisa melacak ini sebenarnya mulai dari pelemahan Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK dilemahkan, kemudian terus ke Undang-Undang KUHP, lalu kemudian Cipta Kerja, semuanya mulus sampai ke proses penentuan usia calon presiden. Dan terakhir kemarin mau mengganti usia calon gubernur. Itu kan mulus semua, kecuali yang terakhir untuk, ya ini kan sudah kepentingan sudah mulai agak beragam. Kalau dulu kan masih seragam. Nah, saya kira ini adalah sebuah proses panjang di mana kemudian secara konstitusi negara kita digrogoti dari dalam. Negara kita digrogoti dari dalam dan institusinya yang kemudian dirusak. Kalau kita mengikuti teori institusi itu kan dibagi dua, ya teman-teman pasti lebih paham. Dia dibagi satu dalam level nilai dan value-nya atau aturannya, kemudian di sisi lain dia juga dilihat dalam sistem organisasinya. Nah yang pertama rusak itu ya nilainya, konstitusinya, rule of the game-nya, kata Douglas Chenoweth itu. Jadi rule of the game-nya yang dirubah duluan, mulai dengan PK, Cipta Kerja sampai terakhir yang mulus itu adalah pelaksanaan ini pemilu presiden itu. Nah sekarang yang sedang hangat itu ya pelaksanaan pilkada. Di pilkada juga direkayasa bahwa pilkada itu ya strategi borong partai lah gitu ya. Jadi tidak ada pilihan yang lain, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk memilih siapa yang akan mereka pilih, karena memang disediakan satu pilihan saja gitu. Kalau enggak ya kotak kosong. Kalau kotak kosong saya tidak yakin juga tuh akan menang. Pernah memang terjadi di Makassar kotak kosong menang ya. Tapi kita tidak yakin karena uang ini kan
ya Soekarno Hatta lah dia. Soekarno Hatta ini kan luar biasa supportnya kalau sudah jadi tim sukses. Tapi menurut saya ketika teman-teman saat ini hidup di zaman di zaman pergerakan itu tidak lagi harus hadir secara fisik, saya kira agak berbeda gerakannya. Dulu ada Jari Ungu yang pertama sekali itu muncul ya, yang melakukan gerakan-gerakan pengawalan terhadap proses pemilu itu. Sekarang apalagi gerakan yang akan teman-teman lakukan dengan mengikuti alur teknologi hari ini, ya, dengan alur sistem informasi hari ini? Apakah teman-teman juga akan melakukan gerakan-gerakan yang berbasis pada media, apakah itu media sosial atau media yang berbasis IT yang juga sudah pernah dilakukan oleh platform-platform seperti Jari Ungu itu? Nah, saya kira gagasan-gagasan yang berbeda sesuai dengan zaman hari ini yang paling penting. Dan tentu saja ketika teman-teman mau melakukan itu, ada banyak orang sebenarnya yang masih ikhlas ya. Ada banyak orang sebenarnya yang masih mau menjadi bagian di dalam gerakan-gerakan politik yang beretika tadi itu, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Pak Prof. Nusirwan tadi itu. Jadi etika politik ini yang paling penting sebenarnya, yang hari ini masih disuarakan, dikomandoi oleh AJO, dan berbagai deklarasi sudah dilakukan di berbagai kampus, dan itu menandakan bahwa nilai-nilai ideologis itu masih ada di Sumatera Barat, dan Sumatera Barat yang masih konsisten untuk itu. Nah, saya kira tantangan teman-teman itu adalah mau melakukan apa dalam konteks mengawal pilkada itu. Tentu saja teman-teman punya punya sudut pandang yang berbeda dengan kehidupan teman-teman hari ini, dengan tantangan teman-teman hari ini, dengan zaman teman-teman hari ini. Kalau di zaman AJO 98 itu ya, kalau tidak ke lapangan, tak bisa ya. Kalau teman-teman hari ini di rumah saja gerakan itu bisa dilakukan. Kita ambil contoh siaran darurat kemarin misalnya, itu kan dari rumah saja. Nah, jadi apa yang akan teman-teman lakukan dengan kapasitas teman-teman hari ini, dengan fasilitas yang tersedia hari ini? Nah, tantangannya di kita semua, mau ambil bagian atau tidak, pilihannya itu saja. Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks lebih spesifik kepada agenda mengawal pilkada itu. Dan tentu saja dalam konteks keorganisasian ya harus membenahi internal dulu. Secara manajerial, kalau kita mau membagi pembenahan kelembagaan itu ibaratnya segitiga, maka segitiganya itu adalah segitiga yang mengerucut ketika menyelesaikan masalah internal, dan segitiganya itulah segitiga yang terbuka ketika membenahi persoalan-persoalan eksternal. Jadi persoalan-persoalan internal ya, soal disiplin waktu ya. Kalau soal disiplin waktu ini, Bro, saya kalau ada acara HMI atau terlibat dengan teman-teman HMI, saya optimis. Saya sangat optimis bahwa pasti akan lolos. Jadi saya sangat optimis itu. Kalau kegiatan di HMI atau berjanji dengan anak HMI, saya sering optimis bahwa janjinya itu tidak akan tepat waktu. Kegiatannya itu tidak akan tepat waktu. Nah, ini yang perlu dibenahi. Jadi kita buat dalam manajemennya itu ya segitiga mengerucut. Ada masalah dari sekian banyak persoalan, mesti diselesaikan sampai di titik tidak ada lagi masalah. Jadi dia segitiga mengerucut, ya habis ya. Nah, persoalan-persoalan eksternal yang mesti disikapi itu kita buat segitiganya mengambang. Semakin lama semakin banyak persoalan di luar yang mesti kita benahi. Dan saya kira ketika semakin lama masalah internal itu habis, ya kita bisa berbenah atau menyikapi masalah-masalah di luar semakin banyak. Nah, tapi kalau logikanya terbalik, masalah internalnya semakin lama semakin banyak, kemudian pasti sudah bisa dipastikan masalah-masalah eksternal, termasuk salah satunya isu pilkada itu tidak akan bisa terbenahi dengan baik. Maka ke depan ada orientasi yang mesti teman-teman lakukan, sejauh mana persoalan-persoalan internal ini
targetnya bisa dibenahi, lalu kemudian sejauh mana masalah-masalah di luar itu bisa disikapi secara kelembagaan, baik secara personal maupun secara kelembagaan, baik secara etis maupun secara organisatoris. Tapi catatannya adalah apa yang disampaikan oleh Gusmus di dalam sebuah video yang baru saja tayang tadi malam nonton di Instagram, pendeknya itu. Apa beda organisasi X? Saya tidak layak menyebut karena saya bukan bagian dari itu. Organisasi X dengan HMI. Kalau organisasi X dia ada di partai tertentu, kacamata X-nya dibuka. Beda dengan HMI. HMI ketika dia masuk di Golkar, dia tetap pakai kacamata HMI. Ketika dia masuk di P3, dia tetap pakai kacamata HMI. Ketika dia masuk di PKB, dia tetap pakai kacamata HMI. Jadi nilai-nilai ideologisnya tetap menggunakan nilai-nilai ideologis HMI. Jadi meskipun masuk di dalam lingkungan partai politik tertentu, dia tetap menggunakan spirit dan ideologi anak HMI. Beda dengan organisasi X yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri itu. Dia tanggal tuh kacamatanya. Nah, kita ingin seperti itu anak HMI. Beberapa waktu lalu ya kita agak sedikit offset saya kira bahwa anak HMI terlalu vulgar untuk kandidat tertentu. Kita boleh saja ada di pihak mana, tapi jangan menarik organisasi yang sifatnya independen. Ini yang saya kira dimaksud dengan independensi organisatoris. Jangan tarik organisasi ke sana. Ketika kita mau bermain di situ, tunjukkan bahwa kita bermain di situ di dalam konteks organisasi yang harusnya independen. Ya biasa saja orang beraktivitas yang menurutnya itu adalah yang baik dan benar, dia ada di situ. Tapi jangan tarik organisasi, karena itu akan merusak orang banyak. Saya kira itu catatan saya. Apa yang mesti teman-teman lakukan? Nah, tentu tantangannya berbeda, fasilitasnya berbeda, dan juga kapasitas teman-teman juga berbeda. Maka saya tidak pengen sama apa yang teman-teman lakukan hari ini dengan apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya dan juga apa yang akan dilakukan oleh orang yang di masa yang akan datang. Saya kira itu saja sebagai catatan awal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam permulaan supaya nanti ada diskusi yang lebih panjang. Makasih, Baik, terima kasih Bang Firdaus. Berarti peran gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal proses pilkada 2024 itu gerakannya tidak lagi berbentuk fisik ya Bang, tapi gerakannya itu udah di bidang teknologi, media, sehingga kita sebagai mahasiswa pun dari rumah nantinya bisa mengawal proses pilkada itu ke depannya. Baik, terima kasih Bang atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita minta pandangan atau tanggapan terhadap apa sih peran kita sebagai mahasiswa dalam mengawal proses pilkada ke depannya oleh Uni Dr. Wirdaningsih. Sebagai latar belakangnya juga akademisi, Uni sebagai dosen dari FIS Universitas Negeri Padang. Kepada Uni Dr. Wirdaningsih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir di sini, khusus Prof. Nusirwan, Firdaus, Ajo, Okan dan semuanya yang hadir di sini. Kalau bicara saya di HMI dulu, saya di mahasiswa, saya mahasiswanya Prof. Nusirwan. Saya satunya di sini di antropologi, tapi kemudian disuruh berkarya di Universitas Negeri Padang. Menanggapi kebetulan nggak tahu punya PPT sedikit yang mungkin bisa menuntun saya untuk bicara lebih, tapi saya akan pendekkan ya. Saya bicara pendidikan politik mahasiswa dalam rangka melakukan pilkada yang berencana. Saya tetap melihat ada konsep bagi saya adalah kalau adik-adik bicara sekarang mengajak mahasiswa, apa yang dilakukan? Salah satu saya mengatakan bagaimana pilkada ini ada tandem dengan kearifan lokal. Mungkin saya akan bicara ideal. Saya tidak pernah pesimis gitu ketika saya menginginkan atau mengungkapkan sesuatu yang ideal dalam masyarakat.
Misalnya, karena saya yakin sebenarnya persoalan orang, jadi ada 3 hal yang saya dapatkan. Jadi bahwa sebuah gerakan itu harus 3. Dia punya moral knowledge, dia punya feeling knowledge, dan ketiga punya action knowledge. Tidak bisa moral knowledge saja. Orang sering kita temukan di dalam kehidupan. Dia bicara misalnya kita hari ini misalnya dalam rangka pilkada bahwa kita menunjukkan idealisme anti politik uang. Tapi kalau hanya sebatas moral knowledge itu tidak akan ada hasilnya. Bahwa hari ini kita harus sampai ke feeling dan action knowledge. Nah, bicara feeling dan action knowledge itu harus bisa kembali dengan apa yang dikatakan Prof. Nusirwan. Kalau sesuatu itu tunjuk satu ke orang, sebenarnya 4 itu. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan adik tadi, partisipasi politik aktif yang bagaimanakah yang harus dilakukan dalam gerakan mahasiswa hari ini? Kalau dimulai lagi, kalau hari ini yang harus dilakukan mahasiswa, bagaimana kita politik kita cerdas memilih. Yang kita pilih itu orang yang kalau bahasa Minang tokoh, pak, dan akhir. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, kita tidak hanya mengajak memilih dengan cerdas, tapi kita juga mengajak orang untuk memilih cerdas. Yang selanjutnya adalah partisipasi politik aktif kita. Kita tidak hanya sebagai orang yang memilih pemimpin yang baik, tapi kita juga melakukan pengawasan aktif. Nah, dalam hal ini kita melakukan apa yang menjadi kerawanan pemilu, pilkada, satu, misalnya ada money politik, ada konflik sosial, ada lagi yang lain. Nah, 2 hal ini menjadi gerakan bagi mahasiswa untuk dalam partisipasi politik, khususnya money politik. Nah, hari ini money politik kadang-kadang kalau saya narasumber di mana-mana itu orang pesimis saja terhadap soal money politik itu. Sampai saya mengatakan, Pak, jangan menunjuk, tapi tunjuk 4. Jadi kalau ingin melakukan money politik, ingin melakukan anti politik uang, mulailah dari yang inti, misalnya dari keluarga. Keluarga kita jaga jangan sampai melakukan transaksi politik. Mulai dari kita sering moral knowledge, kita mengatakan anti politik uang, tapi kita juga ikut politik uang. Kita mengatakan misalnya berani berbeda pendapat dan kita berani menghargai orang lain, tapi satu sisi kita juga tidak mampu menghargai orang lain. Itu berarti kita dalam koridor moral knowledge, belum sampai ke feeling knowledge atau action knowledge. Artinya kalau kita menyangkut dari Firdaus tadi, kalau kita sampai ke feeling knowledge dan action knowledge, berada dimanapun, dalam posisi apapun, dalam realitas apapun, kita akan mengatakan anti politik uang. Bahwa mampu berideologi secara insan akademik. Nah, dimanapun kita berada, hijau kita itu ada di mana-mana. Karena memang kita berada bukan dalam tataran moral knowledge saja, tapi sudah menjadi ideologi, identitas, sudah menjadi action knowledge. Nah, itu yang kalau dikaji soal gerakan partisipasi politik dari mahasiswa hari ini, ya mungkin kalau kita lihat pada masa reformasi dulu, yang non-aktivis dan semuanya kan mengatakan semuanya dengan soal bagaimana berbuat baik, semua anti politik uang, bahwa pilkada itu harus dilakukan, bagaimana kita mampu bahkan pepatah di dua lalu yang bangga tahu, mampu nggak kita seperti itu, kan sebuah ideologi kita di dalam bermusyawarah, dalam berkompetisi gitu. Tapi kalau kita hanya sebatas moral knowledge, akhirnya ketika itu berada dalam realita, sikap di dua lalu yang bangga tahu itu tidak akan terjadi. Di dua lalu yang bangga tahu itu apa? Setelah kita melakukan proses demokrasi, setelah kita melakukan proses pertarungan, apa yang terjadi kesepakatan itu kita hormati. Mari kita sama-sama memikirkan bangsa dan negara dengan baik.
Tapi enggak, kejadiannya kan konflik berkepanjangan, disintegrasi akan terjadi. Nah, kita kan hari ini kan memang bisa lihat aslinya politik sudah politik barbar gitu, politik sudah hantam-hantaman karena kita nggak sampai pada tahapan eksenolog bahwa itu adalah ideologi kita di dalam proses melakukan pilkada. Jadi kalau Budi Wino mengatakan apa gerakan partisipasi politik aktifnya itu adalah melakukan minimalisir atau mengantisipasi kerawanan-kerawanan dalam pilkada, tapi dengan semangat bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita juga bersikap dan perilaku seperti yang kita bicarakan. Ya, misalnya misalnya soal kita bicara gerakan itu, tapi kita keluarga kita terjadi transaksi politik, keluarga kita banyak menerima bantuan, keluarga kita banyak, tapi kita artinya urus juga diri kita di dalam rangka apa yang menjadi gerakan kita. Itu aja ya, supaya nggak panjang. Saya sebenarnya banyak yang mau disampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Prof. Nusirwan, yang disampaikan Daus, bahwa mari kita melakukan gerakan partisipasi politik yang artinya membenahi diri kita sendiri dan bersikap yang bertanggung jawab, tidak hanya bicara tapi juga diimbangi dengan sikap dan perilaku kita bagaimana melakukan partisipasi politik aktif yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Uni atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Jadi pada hadirin yang berbahagia, kita sebagai mahasiswa itu harusnya mewujudkan partisipasi politik dengan mewujudkan pemilih yang cerdas serta mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi pada pilkada ya Uni. Baik, selanjutnya kita minta juga pandangan dan tanggapan dari sudut pandang akademisi juga, yaitu Abangda Muhammad Taufan Arifudin sebagai akademisi. Kita habiskan dulu yang akademisi ya. Dan kita lanjut saja langsung kepada Bang Taufan. Jadi bagaimana tanggapannya mahasiswa itu sendiri harus berperan dalam mengawal proses pilkada dari sudut pandang ilmu komunikasi gitu Bang Taufan. Kepada Abangda Muhammad Taufan Arifudin SOSD, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berharap abang kita dan Dr. Hari yang mungkin beliau masih baik. Saya izin Prof. Anda Hari Universitas ya, Dinda. Baik, saya ingin mengatakan dua poin aja ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Lu, kemudian Uni Wirda, kemudian Anda Firdaus ya. Jadi dua poin ini adalah pertama, saya berharap sebenarnya gerakan HMI ini benar-benar konsisten di gerakan intelektual ya, dan gerakan sosial. Jadi gerakan intelektual yang saya maksud adalah ya kita berharap kalian ini menjadi akademisi, menjadi doktor semua, menjadi profesor seperti Prof. Lu. Ngapain kalian berpolitik? Bagi saya politik itu haram. Ya, bagi saya, kecuali orang yang bisa berpolitik. Kalau kalian nggak punya kemampuan berpolitik, nggak usah masuk politik. Kalian jadi sampah aja. Ya, akan jadi bahan tertawaan, akan dibeli, ya, menggadaikan akidah kalian, ya, moral kalian. Jadi politik bagi saya haram, kecuali orang yang bisa berpolitik. Karena politik itu filsafat, itu bukan permainan. Nah, seperti hari ini, ya, di mana orang berpolitik karena uang, ya, karena ingin mengejar jabatan. Jadi untuk kalian harus belajar dari sekarang gimana mendorong gerakan intelektual. Caranya gimana? Satu, baca buku sebanyak mungkin. Ya. Saya masih SMA, saya udah baca buku banyak-banyak. Saya udah baca masih keluar SMA, kelas 2 SMA saya udah khatamkan bukunya Buya Hamka, Tasawuf Modern. Itu kelas 2 SMA. Karena saya di pesantren ya. Itu di luar kitab-kitab kuning ya. Jadi saya bisa bahasa Arab karena saya di pesantren. Nah, jadi dan saya membaca buku filsafat, logika, teologi, tafsir, usul tafsir, hadis, usul hadis, fikih, usul fikih, dan saya tutup dengan filsafat
tasawuf itu sejak SMA. Jadi dan saya dulu nggak pengen kuliah di Indonesia, dulu saya pengennya kuliah di Al Azhar karena santri saya biasanya alumninya langsung di Al Azhar ya. Nah, cuma saya nggak sempat di Al Azhar, saya kuliah di negeri ya, di Universitas Hasanuddin tahun 99 dari HMI. Tapi yang saya pelajari adalah saya masuk HMI karena ingin membaca buku. Jadi saya membaca Madilog masih semester 2 SMA, masih semester 2 semester 2 kuliah saya udah tamatkan Madilog. Saya udah tamatkan Bumi Manusia ya, novel yang bercerita tentang watak manusia Indonesia, watak kolonial elit politik hari ini. Kalau kalian ingin lihat bagaimana elit politik hari ini yang hanya bicara tapi nggak bisa mencontohkan, nah itu watak kolonial yang digambarkan oleh Pram dalam novel Tetralogi Burunya. Ya. Jadi pertama menurut saya kalian harus mendorong gerakan intelektual, di mana kalian membaca buku dan sebanyak mungkin berdiskusi. Ya. Sebanyak mungkin berdiskusi. Yang kedua, gerakan sosial adalah gerakan yang mendorong dan mengawal perubahan-perubahan sosial di level lokal, nasional, dan internasional. Dan itu berkaitan dengan seni, ya seni hidup, ya seni mengorganisir. Seperti hari ini, bagi saya kalian gagal ini, yang hadir cuma 10-20 orang. Ada ruangan yang bagus, nggak dimanfaatkan untuk kampanye. Ini kampanye pengkaderan nih, propaganda sebenarnya. Kalian harusnya mengumpulkan banyak massa untuk kemudian semua hadir mendengarkan ceramah dari Poknu, ya pendidikan politik, bagaimana politik dipahami dengan lokalitas seperti kata-kata dari Uni Wirda. Itu penting banget mencerdaskan kader-kader HMI dan calon-calon kader. Jadi itu yang poin pertama ya. Jadi gerakan intelektual dorong baca buku, diskusi, kemudian kawal gerakan sosial di level lokal, nasional maupun internasional. Di level lokal sehari ini adalah ya tadi pilkada. Pilkada pun bagi saya hanya formalitas saja. Udah ada sistemnya, tata kelola pemilunya, udah ada penyelenggaranya ya, KPU, Bawaslu, DKPP, itu ada undang-undangnya, undang-undang pemilu 7 tahun 2017, undang-undang pilkada 1 2015 ya. Nah itu udah ada semua aturan mainnya. Tapi bagi saya pemilu itu hanya formalitas prosedural. Yang utama apa? Kesejahteraan. Ya. Kenapa terjadi pemerkosaan? Bagi saya, mengapa terjadi pemerkosaan di seluruh negeri ini? Banyak kemiskinan, ketimpangan ekonomi sangat tinggi. Ya. 1% orang Indonesia. Sedangkan ada 70% orang Indonesia yang sangat miskin, hampir rentan ya, rentan. Kelas menengah kita cuma 17% dengan pendapatan 2-10 juta. Nah, itu masih bisa potensial untuk turun terus. Itu karena ya tadi pemilu ini tidak menghasilkan pemimpin yang mendorong isu-isu ekonomi yang lebih kesejahteraan. Politik itu harus menghasilkan apa? Kesejahteraan. Jadi saya kembali kepada poin kedua. Poin kedua yang saya katakan adalah coba dorong gerakan politik yang lebih real, di mana kita bisa mengarahkan elit untuk mensejahterakan Indonesia. Misalnya dorong undang-undang perampasan aset, ya. Dorong undang-undang pajak progresif. Ya. Di Prancis, partai kiri politik Prancis menang, itu pajaknya 90%, di atas 5 miliar. Kalau Anda punya kekayaan 5 miliar ke atas, kalian dipajaki 90%. Indonesia harus didorong ini. Jadi harus didorong kata Thomas Piketty, ya, kata Karel Polanyi, ya, kata Marx, ya, kata Al-Quran. Ekonomi itu harus didistribusi, harus berkeadilan. Jadi pastikan ekonomi itu harus merata, karena terjadi seperti sekarang ketimpangan ekonomi sangat tinggi. Yang hanya 10 orang kaya di Indonesia dengan aset kurang lebih 150.000 triliun. Kalau itu dipajaki 1%, kita bisa dapat 25 triliun per tahun. Dan 25 triliun per tahun itu bisa kita gunakan untuk menggratiskan SPP kalian yang mahal. Ya. Dengan PTNBH yang sekarang mahal. Di mana negara nggak bertanggung jawab. PTNBH bagi saya adalah skema di mana negara tidak mau bertanggung jawab. Ya. Anggaran pendidikan kita itu kurang dari 2% standar Indonesia. Ya, semua praktisi pendidikan tahu. Jadi anggaran pendidikan kita sangat rendah, di mana akhirnya perguruan tinggi yang akhirnya mencari uang untuk membiayai pendidikan kita. Jadi ini harusnya tugas negara. Dari mana uangnya? Dari merampas aset orang-orang kaya, menerapkan pajak progresif kepada orang-orang kaya, ya, dan juga mengelola sumber daya alam kita secara benar. Pasal 33. Sekarang tambang kita dikuasai oleh oligarki.
Menurut saya itu yang kadang harus berbincangkan, gimana mengelola negeri ini agar lebih berkeadilan ke depan. Itu NDP, keadilan sosial ekonomi, yang harus kita perbincangkan lebih banyak. Jadi kita kembali kepada bagaimana mendorong Indonesia menuju welfare state yang fokus pada basic need. Pertama pendapatan, ya. Dorong pendapatan bangsa ini naik. Karena kalau kita miskin, itu kadal fakir ayakuna kufran, ya. Kata Imam Ali, kata para ahli bijaksana, kalau kita miskin, keinginan kita itu sangat kurang. Ya, karena itu dorong supaya masyarakat ini punya pendapatan yang tinggi. Dan itu gak ada alasannya sebenarnya. Negara elit hanya apa istilahnya? Hanya mencari-cari alasan untuk gak menaikkan pendapatan. Padahal kita bisa mencari uang untuk income negara kita dari mana? Dari pajak progresif, dari sumber daya alam. Ya. Kemudian sektor pendidikan yang harus kita dorong, karena kita mendorong generasi Indonesia yang lebih panjang. Jadi menurut saya hari ini harus bergerak di situ. Pertama gerakan sosial, gerakan intelektual, kemudian dorong isu-isu yang lebih progresif, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan tambang, ya, kemudian dorong elit politik untuk bikin kebijakan yang lebih betul-betul berbasis disiplin, baik level lokal maupun level nasional. Mungkin itu dari saya, ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa dari Abangda Muhammad Taufan Arifuddin. Nah, hadirin yang berbahagia, kita sudah mendengarkan dari keempat pemateri kita dengan background dan sudut pandang akademisi. Bagaimana sudut pandang peran mahasiswa, peran gerakan intelektual itu sendiri dalam mengawal proses pilkada? Kita minta kepada Abangda Hari Effendi Iskandar MA dengan background sebagai aktivis, bagaimana nih peran mahasiswa untuk mengawal proses pilkada? Kepada Abangda Dr. Hari Effendi Iskandar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dan sahabat semua, panelis dan adik semua. Saya mungkin lebih kurang saya coba 5 menit. Karena waktunya sudah 1:30. Kita belum lagi dialognya, ya kan? Saya coba persingkat, kalau bisa 5 kurang lebih. Pertama, saya tidak terlalu kecewa datang dari Pariaman kemarin. Saya Bukit Tinggi bertemu ya dengan simpul-simpul itu komunitas, dan saya harap komunitas itu tidak buih, dia banyak tapi kosong, dihembus angin sedikit meletus gitu ya. Itu aja yang saya harapkan. Saya berharap Anda bukan buih, tapi adalah aktor, agen-agen. Walaupun jumlahnya sekitar 30 orang, tapi dengan 30 orang ini kalian konsisten dengan masukan tadi itu, membaca buku banyak, terus berkontemplasi dan kemudian merespon keadaan, dan itu yang saya harapkan. Saya datang ke berbagai daerah itu kemarin di UIN Batu Sangkar, memprovokasi aja kalian itu, jangan banyak teori lagi gitu, baca tapi aksikan. Dulu memang agak beda bro, kami dulu yang kata paling tidak kata saya di atas sedikit bawah Wirda, kami banyak baca buku Ahmad Wahid yang paling dasar ya, kemudian naik ke level Kunto Wijoyo gitu, novelis gitu, kami punya itu semua gitu ya. Jadi baru kemudian sembari dari itu kami bergerak. Harus ada ideologinya yang kita perjuangkan. Jadi itu juga yang saya harap. Negara ini kan memang tidak baik-baik saja. Saya yang paling takut itu negara ini akhirnya akan dikuasai para mafia. Dari demokrasi mengarah kepada negara kleptokrasi. Kleptes itu adalah negara yang dikuasai oleh para pencuri, para perampok. Dan perampok itu sekarang sudah mewabah ke banyak organisasi, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sekarang kan yang berkuasa itu adalah partai politik yang semuanya itu takut kita, jangan-jangan negara itu kemudian menghancurkan republik yang kaya ini. Itu yang saya khawatir. Maka yang saya harap kepada teman-teman adik-adik adalah bersuara gitu. Seperti yang dikatakan Prof tadi. Masa bersuara aja tidak sanggup? Gak perlulah kalian berpikir bahwa suara Anda itu akan didengar hari ini, harus berhasil hari ini. Itu yang penting menurut saya. Tapi selagi Anda menyuarakan yang kebenaran itu, kebaikan itu, kemaslahatan untuk orang banyak, itu yang lebih penting menurut saya. Jadi ini soal sikap dan pilihan. Saya tidak ingin ya, adik-adik semua kan haji semua nih kan. Yang kecil-kecil saja, Anda yang hadir ini tidak menjadi agen
pengumpul suara bagi para kandidat yang sudah disuguhkan diatur oleh Jakarta. Tidak cukup itu menurut saya. Tidak terlibat Anda mengumpulkan suara-suara di kampung-kampung Anda, kemudian Anda setorkan kepada orang-orang yang saya kira tidak berkualitas, itu tidak cukup. Belum lagi soal yang paling kalau Anda mau bergerak itu, kalau saya sekarang nggak percaya lagi. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Hasil kolusi ini semua kok. Bukan saya mengkampanyekan soal politik golput, golong putih, tidak. Ini coba Anda coba, ini kan anak politik banyak nih, anak sosiologi, anak antropologi yang ilmunya saya kira hampir sama, belajar tentang masyarakat, tentang sosial. Siapa yang mau dipilih? Karena semuanya itu sudah disuguhkan kayak makanan dirubah makan minang, kita tinggal memilih. Ini kan mesti ada kesadaran bagi kalian untuk melakukan perlawanan. Karena partai politik hari ini tidak lagi menjadi alat demokrasi, tapi alat kekuasaan. Ini kan sebuah kesadaran yang harus didorong. Jadi saya berharap adik-adik yang saya hadir ini, yang saya ketemu hari ini, bukan para agen broker gitu, dari pihak yang sedang berkontestasi. Itu aja cukup. Sembari kemudian Anda melakukan konsolidasi dan Presiden BEM dari HMI. Kita lihat, bisa Anda gunakan kampus sebagai mimbar akademik, mimbar bebas yang tiap hari Anda sampaikan kegelisahan saudara. Kan ini yang penting. Walaupun itu disampaikan di pojok-pojok kampus, tapi hari ini kan suara Anda itu bisa sampai ke mana-mana kan, lewat YouTube, lewat apa gitu kan, lewat TikTok. Itu semua dekat dengan Anda, kenapa tidak Anda gunakan? Sederhana aja. Walaupun itu hanya dilakukan oleh 5 orang, 1 orang, yang penting kita harus jalan terus. Makanya saya setuju dengan Mirza, walaupun hanya bertemu dengan 10 orang di UIN atau di Bukit Tinggi, besok ini di Mas Raya kami sudah bertemu. Yang penting kita berteriak. Dan saya berharap sebagai senior, dan kalau Anda akui saya sebagai senior, mari kita lakukan bersama. Mari kita buat konsolidasi itu. Mari kita hadir di tengah kesedihan, kemeratapan masyarakat, ya, yang tiap kali kita menyaksikan negara ini dijajah oleh orang-orang penguasa yang tidak punya nilai-nilai yang baik itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian yang luar biasa dari Abang Dr. Hari Effendi Iskandar. Nah, selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita minta juga tanggapan dan sudut pandang bagaimana sih peran gerakan intelektual mahasiswa itu dalam mengawal proses pilkada dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi gitu Bang. Nah, diminta kepada Ketua Umum HMI Cabang Padang, Abang Davidro Bernan, disilakan. Izin semuanya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ingin tetap spirit perjuangan yang merupakan ejawantah dan warisan dari semangat reformasi ya Bang. Izin Bang. Salam cinta, satu suara, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Mohon izin Bang, walaupun hari ini jumlahnya sedikit, saya pikir semangatnya tetap sampai ke langit Bang. Dan ikhtiar yang kita langitkan ini semoga menjadi berkah bagi kita di momentum hari ini Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Semoga nilai-nilai dari Rasulullah menjadi syafaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kata sambutan saya tumpangkan kepada pembicara sebelum saya dan ingin untuk menyampaikan di awal terkait materi. Saya pikir dari tema diskusi ini sudah banyak atau bahkan saya pikir sangat banyak sekali ilmu yang telah disampaikan. Namun untuk memberikan sudut pandang dan perspektif lain, saya ingin menyampaikan pada awal mula daripada diskusi kita kali ini sebagai pemantik juga, mungkin banyak sekali otokritik terkait internal kita seperti apa. Kita sering menyaksikan ataupun merasakan secara langsung bahwasanya ada hal-hal yang justru mendorong kemunduran yang ada di himpunan kita semua, baik itu di tingkat komisariat maupun sampai level tertinggi di pengurus besar. Namun saya pikir
semakin kita terus mengotokritik dan juga pesimis terhadap adanya perubahan dan perbaikan, ya ini akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan melahirkan kita selalu antipati dan juga sinis terhadap suatu perubahan yang mungkin saja sebenarnya kita bisa lakukan suatu hal-hal sederhana untuk merubah atau memanajerial hal-hal yang tadi sifatnya negatif tadi. Saya sepakat kalau memang misalnya hari ini secara profesional, mungkin dalam standar profesional mungkin kita banyak kurang, baik dari segi waktu, disiplin, dan lain segala macam. Tapi kalau kita biasakan seperti itu dengan pesimisnya kita, maka itu akan menjadi suatu kewajaran. Teman-teman semua izin Bang. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membiasakan hal ini terus-menerus, budaya inilah yang saya pikir hari ini menjadi suatu permasalahan di negara kita. Kita ambil contoh, hari ini kenapa lahir negara kita dikuasai oleh elit politik, elit partai, oligarki. Saya pikir ini juga efek dari yang ada di Uni sebelumnya gitu. Efek juga berada, dan ini kan kita organisasi perkaderan, ini efek terus sampai ke adik-adik Bang. Jadi saya pikir kalau memang kita ingin membenahi bersama, butuh dukungan, dorongan, bukan hanya kita yang di tingkat yang masih berproses hari ini, kita butuh support dan motivasi dari abang-abang dan kakak-kakak semua. Jadi mohon izin, kalau kita ingin membenahi himpunan kita, mohon Bang, kakak semuanya mohon disupport juga. Kita ingin berubah dan kita ingin sama-sama berubah. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, berbicara soal pilkada, saya sepakat bahwasanya proses pilkada, pemilu, atau apapun segala macam itu semua proses momentuman yang sifatnya itu 5 tahun sekali, berulang-ulang terus-menerus seperti itu. Dan memang setiap perbaikan, setiap momentum di 5 tahun sekali selalu ada perbaikan. Tapi jadi masalahnya adalah hari ini kita kecolongan, menurut saya. Kecolongan ketika para elit politik menguasai kelemahan-kelemahan kita hari ini. Itulah kenapa terjadi adanya praktik transaksional, kemudian elit politik bisa menekan dan mengintervensi. Bahkan saya tidak menutup kemungkinan bahwasanya hari ini organisasi kepemudaan juga disusupi oleh para elit-elit untuk menggunakan segala macam daya dan upaya mengendalikan baik itu secara suara kita maupun juga gerakan kita. Sehingga banyak gerakan-gerakan kolektif yang kita bangun Bang, teman-teman semua, itu timbul ketidakpercayaan. Mungkin ketika di zaman Bang Ajo, ketika tahun 98 bergerak secara fisik, semuanya ikut mendorong. Tapi hari ini gerakan kita selalu dicurigai. 23 Agustus kemarin kita turun aksi, saya cukup banyak dapat sinisme dan juga semacam adanya keraguan-raguan. Karena katanya gerakan-gerakan yang kita bangun hari ini didanai ataupun ditunggangi. 17 Juli 2024 kita melakukan kajian, menemukan adanya temuan BPKRI. Kita mengkaji adanya dugaan maladministrasi dan juga adanya dugaan korupsi. Kita lakukan aksi, kita dobrak. Tapi justru pasca aksi kita mendapatkan sentimen negatif. Adanya timbul kecurigaan, sehingga kecurigaan itu muncul masuk ke teman-teman kader yang di bawah, sehingga apa? Gerakan-gerakan kita mati Bang, saya pikir. Nah inilah yang menyebabkan hari ini kalau kita gerakannya secara fisik semuanya penuh dengan kecurigaan. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Yang poin ketiga, saya yakin dan percaya gerakan tidak hanya harus berbentuk fisik, gerakan tidak hanya harus pada demonstrasi dan aksi. Namun hari ini yang timbul di fenomena Pilpres tahun 2024 ini, saya melihat adanya gerakan-gerakan yang dibangun di media sosial cenderung menimbulkan suatu semacam komunitas baru yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada namanya silent majority atau mayoritas diam. Nah, silent majority ini juga ternyata tidak memberikan efek yang signifikan untuk yang seharusnya kita sama-sama sebagai kaum muda ataupun kaum yang melek terhadap teknologi memberikan edukasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di proses demokrasi yang saat ini kita
jalani bersama. Saya pikir 3 poin ini hal yang penting dan sangat mempengaruhi terhadap gerakan intelektual mahasiswa, karena gerakan ini kalau misalnya masih dengan dicurigai, kemudian tidak didorong dan tidak dimotivasi, ya akan menjadi hal yang sia-sia. Gerakan kita hanya dianggap omong kosong. Bagaimana kita ingin menimbulkan satu perubahan kalau kita terus saja membiasakan hal-hal ini terjadi? Begitu. Optimisme saya pikir adalah menjadi satu kunci awal untuk kita merubah dan juga memperbaiki apa yang harus diperbaiki hari ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk di awal diskusi kita kali ini. Banyak maaf apabila ada salah kata, mohon izin udah ini semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada kepastian waktu nih. Harus ada kepastian waktu karena saya belum sholat, kami ini belum sholat. Jadi selesainya jam berapa ya? Gini Bang, jadi mungkin yang terakhir kita minta tanggapan dari Tung Rifda. Habis itu nanti kita buka sesi pertanyaan, mungkin cukup 2 saja gitu yang Saya pikir nggak usah pertanyaan. Kalaupun kita nanti dialogkan, kita buat perubahan lagi. Silakan nanti ketua parti tampil dan kita tutup. Karena waktunya sudah jam 2. Ya. Oke Bang. Ya. Oke. Saya kira kita sepakat ya. Kita buat forum baru. Kalau kalian belum puas, ya kita buat forum baru. Kita buat diskusi lebih panjang-panjang lagi. Mau sampai malam saya siap. Tapi kalau hari ini memang saya sengaja tidak mengambil waktu banyak. Karena waktunya mungkin lagi. Baik. Baik, udah Uni yang terhormat, hadirin teman-teman yang berbahagia. Untuk penutup diskusi kita kali ini, kita minta tanggapan dan sudut pandang bagaimana sih peran gerakan intelektual mahasiswa itu dan juga peran perempuan gitu, mahasiswa perempuan. Apakah kita perempuan juga harus ikut berperan dalam gerakan intelektual itu? Dan kita minta kepada Ketua Kohati HMI Cabang Padang untuk menyampaikan tanggapannya. Kepada Tung Rifda Hanif Insani, disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya ya untuk sedikit berbincang-bincang. Sebelumnya izin Abangda yang memang sudah menyampaikan materi dengan sudah cukup rasanya ya, daging semua isinya teman-teman. Jadi mungkin karena tadi adalah perspektif dari akademisi ya, dari intelektual, ada juga dari aktivis ya, Bang Hari Ajo, ketum cabang kita, intelektual dari ada Bang Firdaus, Prof. Nu, Uniwirda dan juga Bang Taufan. Mungkin sekiranya bisa kita melihat dari perspektif perempuannya. Lalu bagaimana sih peran mahasiswa perempuan kita dihadapi dengan Pilkada 2024? Mungkin teman-teman ya, karena sekarang sudah adanya perkembangan zaman, jadi perempuan ini sudah bisa untuk keluar dari kungkungan mungkin istilahnya second sex ya, karena yang pertama adalah dianggapnya laki-laki sebagai prioritas dalam kajian patriarki. Nah di sini perempuan juga harus terjun ke ranah publik, karena perempuan tidak hanya sebatas di ranah domestik saja. Domestik apa kajiannya? Sumur, kasur, dapur. Itu udah kajian yang memang pekerjaan domestik dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana perempuan hari ini? Perempuan yang berani speak up, seperti yang sudah disebutkan ya oleh Uda dan juga Uni kita. Perempuan yang berani tampil, perempuan yang berani untuk menyatakan pendapatnya, aspirasinya, apa yang dia rasakan, keresahannya. Karena kalau bukan kita perempuan yang menyampaikan, siapa lagi? Gak mungkin dong laki-laki paham dengan keresahan kita sebagai perempuan, teman-teman. Dan juga mungkin dalam konteks pilkada hari ini yang mau dihantarkan adalah mengenai gender awareness. Teman-teman sekarang dihadapkan dengan banyaknya pilihan kandidat ya dalam pilkada ini. Lalu bagaimana ya kita sebagai perempuan memilih yang tepat? Nah, kita bisa lihat kepada bagaimana sih kesadaran gender dari setiap kandidat yang ada. Apakah dalam visi dan misinya itu ada kaitannya dengan perempuan dan anak? Apakah bisa menjawab isu perempuan hari ini? Contohnya tadi mungkin disinggung oleh Prof. Nu juga, bahwa banyaknya kejadian
pemerkosaan dan juga isu-isu keperempuanan di Pariaman ya, terutama Minangkabau. Itu bisa kita lihat teman-teman. Apakah nanti calon pemimpin kita itu akan peduli terhadap masalah itu? Karena isu perempuan di Minangkabau hari ini sangat banyak. Bukan hanya di Minangkabau ya, di Indonesia. Setiap hari kita dihadapi dengan mungkin kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak. Mungkin kemarin ada influencer juga kan ya, yang memang sampai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sampai perceraian, isu perselingkuhan. Banyak sekali teman-teman. Jadi pastikan kandidat yang nanti teman-teman lihat ya pada pilkada ini adalah yang melek tentang gender awareness. Apakah dia komitmen politik untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak? Apakah tidak? Nah, ini bukan berarti menghantarkan kita harus memilih kepada kandidat yang perempuan, tidak. Tetapi kandidat-kandidat laki-laki pun juga kita lihat apakah sudah melek hal itu apa belum. Nah, mungkin selain itu ya teman-teman, karena di sini kita bahasannya adalah gerakan ya. Nah, kita di kampus, contoh sekarang adalah di Kohati, bagian keperempuanan. Kita bisa buat nih kelompok-kelompok yang memang nanti kita fokus kepada isu keperempuanan yang kita lihat pada pilkada ini. Atau juga kita melihat ya melakukan sudut pandang ya, penelitian juga bagaimana sih kesadaran teman-teman mahasiswa perempuan di FISIP, apakah memang sudah aware atau tidak. Mungkin itu saja ya, karena juga mengingat waktu dan ini sedikit memantik. Oke teman-teman, nanti terutama dari teman-teman HMIWati terkait perempuan boleh juga kita diskusi. Tapi karena memang sudah ditutup ya Abang Gauni, jadi mungkin usulkan kita apa aja nanti buat di lapangan di belakang pojok itu. Oke, siap. Orasi. Siap Abang. Berarti di sini memang kita penyampaian ini ya, gagasan juga pendapat. Mungkin itu saja. Bang. Nah mungkin itu saja dari saya, izin sudah semuanya dan juga teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua Kohati HMI Cabang Padang. Baik hadirin sekalian, bisa dilihat pemaparan dari pemateri kita menandakan bahwa kita sebagai mahasiswa ya kan harus berperan di momentum Pilkada 2024 nantinya. Kita sebagai mahasiswa jangan apatis dan jangan merasa tidak peduli ya udah umi sekalian terhadap bagaimana proses demokrasi yang ada saat ini di negara kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh panitia, oleh Komisariat HMI Sikunan kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya secara sangat baik dan sangat luar biasa. Untuk itu yang pertama diminta kepada Ketum terpilih Bang Rangga Zamahendra untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada Profesor Nur Syirman. Boleh mengambil tempat di depan. Oke, langsung saja sekalian diminta kepada Tum Rangga, Tum Kevin, Tum Habibi. Jadi kita menyerahkan sertifikatnya kata udah. Wakil kita DPS ngomong presiden ikut lah sini lewat mana yang bocor ini satu bersama aja lah. Di bawah meja aja. Yang nanti itu dikasih ke sini. Oke, sebentar diminta kepada Tum Bibi untuk berfoto formal aja karena penyerahan sertifikatnya satu untuk semua aja Tum Kevin, Tum Diva, Tum Ko Jessi, ayo. Abang Dale sebagai ketua pelaksana mungkin boleh. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Satu bersama aja. Oke, baik hadirin yang berbahagia. Kabit.
Oke, demikian penyerahan sertifikat kepada pemateri diskusi panel HMI Komisi Kedisiplinan. Dengan begitu berakhir pula diskusi panel HMI Komisi Kedisiplinan dengan mengusung tema peran gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal proses pilkada 2024. Saya sebagai moderator Aidil Ananta pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya,